Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apakah kalian tahu kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna yang menunjukkan bahwa Ialah pencipta seluruh makhluk alam semesta dan seisinya ini? Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang 20 sifat wajib bagi Allah biar kita semua makin kenal, paham, dan semakin kagum sama kebesarannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan nama aku Nabila Zahari dengan NIM 1025111021 dari program studi psikologi. Tunggu apa lagi? Yuk kita masuk ke pembahasannya. A few moments later. Mengenal 20 sifat wajib Allah. Sifat yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Sifat wujud berarti Allah itu ada, keberadaan Allah Subhanahu wa taala nyata dan tidak bergantung kepada siapapun. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sifat ini terkandung dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4. Sifat yang kedua yaitu Qidam, artinya awal. Qidam berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu. Sifat Qidam berarti Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Semua yang ada di alam semesta ialah ciptaan Allah sebagai pencipta dari awal hingga akhir kehidupan. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Sifat yang ketiga yaitu Baqa, artinya kekal. Baqa berasal dari bahasa Arab yang berarti kekal atau abadi. Sifat Baqa berarti Allah maha kekal dan tidak akan punah atau mati. Sifat Baqa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran dan kemuliaan atas segala ciptaannya di dunia serta alam semesta. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88. Sifat yang keempat yaitu Mukhalafatul Hawadisi, artinya tidak serupa. Sifat ini berarti Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Sifat yang kelima yaitu Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Sifat ini berarti Allah maha berdiri sendiri. Atas kehendaknya Allah tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki kebesaran atas segala ciptaannya. Tidak seperti makhluk lain, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak pinak dan tidak memiliki sekutu. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 111. Sifat yang keenam yaitu Wahdaniyah, yang berarti esa atau tunggal. Sifat ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah itu tunggal, satu dan tidak ada yang menandinginya. Apabila seorang muslim menyekutukan Allah, maka ia telah jatuh dalam kemusyrikan. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Sifat yang ketujuh ada Qudrat, artinya kuasa. Sifat Qudrat berarti Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha kuasa atas segala dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaannya. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat yang kedelapan yaitu Iradat, artinya berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak atas sesuatu, maka pasti akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak sendiri dalam menciptakan sesuatu tanpa perintah dari pihak lain. Segala hal yang ada di alam semesta terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan dari siapapun. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Yasin ayat 82. Sifat yang kesembilan yaitu ilmun, yang berarti mengetahui. Ilmu dalam bahasa Arab berarti mengetahui atas segala sesuatu. Sifat ini berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal baik yang zahir maupun batin dan tidak ada satu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Qaf ayat 16. Sifat yang ke-10 yaitu hayat, artinya hidup. Hayat berarti hidup atau kehidupan. Sifat hayat berarti Allah maha hidup kekal abadi dan memberi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala hidup bukan karena dihidupkan, melainkan hidup dengan kehendaknya sendiri. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Al-Furqan ayat 56. Sifat yang ke-11 yaitu sama, artinya mendengar. Sifat sama berarti Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik hal-hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati dan jiwa manusia sekalipun. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Sifat yang ke-12 yaitu Basar, artinya melihat. Sifat ini berarti Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala hal yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang disembunyikan. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada apapun dan mutlak, tidak terpengaruh pada jarak dan terhalang oleh apapun. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Sifat yang ke-13 yaitu Kalam, artinya berfirman.
Sifat kalam berarti Allah dapat berbicara dan berfirman kepada Nabi dan Rasul-Nya secara langsung tanpa batasan dan bantuan apapun. Keberadaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu kitab Al-Quran. Sifat ini terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Yang ke-14 yaitu Qadiran, artinya Maha Kuasa. Sifat Qadiran berarti Allah Maha Kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas pada apapun dan siapapun, karena Dialah Sang Pencipta satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan alam semesta. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Sifat yang ke-15 yaitu Muridan, artinya Maha Berkehendak. Sifat ini berarti Allah Maha menghendaki atas segala keadaan dan kondisi yang menentukan sesuatu di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas nasib dan takdir manusia serta alam semesta. Sifat ini terkandung dalam Quran surat Al-Hud ayat 107. Sifat yang ke-16 Aliman, artinya Maha Mengetahui. Sifat aliman berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah maupun yang belum terjadi di muka bumi dan alam semesta. Tidak ada suatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Sifat ini terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Sifat yang ke-17 yaitu Hayyan, artinya Maha Hidup. Sifat Hayyan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup tanpa pernah tidur, lengah, lelah, apalagi mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal dan abadi, tidak terbatas oleh waktu, keadaan, dan tempat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Al-Furqan ayat 56. Sifat yang ke-18 yaitu Sami'an, artinya Maha Mendengar. Sifat Sami'an berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendengar ucapan, harapan, doa, bahkan bisikan suara hati makhluknya yang tidak bisa didengar oleh makhluk lain. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan terhalang oleh apapun. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Sifat yang ke-19 yaitu Basiran, artinya Maha Melihat. Sifat ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Tidak ada hal apapun yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sudah tersembunyi sekalipun. Sifat ini terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Dan yang terakhir, sifat yang ke-20 yaitu Mutakaliman, artinya Maha Berfirman. Sifat Mutakaliman ini berarti Allah Maha Berfirman atas segala rahmatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui para nabi dan rasul yang menjadi utusan pilihan dan dapat dipercaya untuk menyampaikan firman-firmannya. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman adalah hadirnya Al-Quran sebagai pedoman umat muslim di dunia. Sifat ini terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 164.